Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, bersama keluarga tercinta. Dan yang belum punya anak, saya doakan semoga segera diberi anak. Amin ya robbal alamin. Baik bunda-bunda, saya men-share lagi tentang kegiatan saya sehari-hari. Hari ini jam 9 pagi saya bersih-bersih ruang tengah nih. Bersama Maulana dengan Hasan. Jadi mereka itu paling suka kalau saya beres-beres rumah tuh ikut nyapu, ikut merapikan. Kata saya kalau Umi lagi nyapu, Kalimahnya tempat lain. Tapi mereka malah ingin ikut menyapu, ingin ikut merapikan. Jadi saya biarkan saja biar mereka terbiasa bekerja sejak kecil. Karena jadi teringat saya dulu waktu kecil dulu memang sudah dibiasakan juga sama orang tua itu bekerja. Jadi kalau orang tua panen bawang, saya ikut juga panen. Kalau di awal-awal orang tua nanam bawang, saya ikut-ikut nanam. Di waktu bawang itu udah mau tumbuh besar, saya juga ikut menyiangi bawang-bawang itu supaya pertumbuhannya jadi baik. Terus kalau orang tua panen padi, saya pun ikut juga panen padi, memotong padi, bawa banyak-banyak ke tempat orang yang tukang merontokkan padinya. Orang panen ubi, saya ikut juga mencari ubi untuk dimasak. Waktu musim tumbuh kangkung, saya juga ikut sama kawan-kawan itu mencari kangkung untuk dimasak. Jadi sejak kecil itu kalau kita terbiasa kerja, kita akan terlatih untuk pandai bekerja, apapun pekerjaan itu. Jadi kalau kita merantau, kita pun sudah terbiasa kerja. Jadi kerja apapun yang bisa kita lakuin tanpa pilih-pilih. Jadi itulah yang mau saya latihkan sama anak-anak saya, biar mereka terbiasa juga bekerja sejak kecil, biasa bergerak, supaya besar nanti dimanapun mereka merantau, dimanapun mereka sekolah, mereka sudah terbiasa bekerja. Karena orang yang rajin bekerja itu mereka akan mudah rezekinya. Jadi itulah harapan saya untuk anak-anak saya. Nah, ini saya sedang merapikan kamar anak-anak nih. Kakaknya tidurnya di atas, sementara Maulana dengan Hasan tidurnya di bawah. Itu kipasnya kenapa dua? Karena yang tinggi itu kipas itu dia tak bisa dinaikkan ke atas, dia bisanya nunduk karena berat kan, dari besi dia bahannya. Jadi yang tinggi itu untuk si kakak, kalau yang pendek itu kan dia bisa nunduk, bisa dinaikkan, jadi bisa putar juga. Jadi yang kecil itu untuk Hasan dengan Maulana. Jadi mereka itu karena udah terbiasa pakai kipas, jadi kalau saya ajak tidur, kadang saya pengen tidur dengan mereka karena masih kecil kan, tapi mereka tak mau, katanya panas, nggak ada kipas. Karena kamar saya nggak ada kipasnya, nggak ada AC, saya nggak terbiasa pakai AC, nggak terbiasa pakai kipas. Jadi saya suka lembab gitu, kalau kering malah resah ya, tak bisa tidur. Tapi anak-anak beda ya, anak-anak suka dengan kipas, suka dengan suhu ruangan yang dingin. Tapi masih mending ya, ini yang kecil-kecil ini mau dia tidur di kasur. Tapi kalau dulu zaman kakak-kakaknya itu yang
5 orang itu. Ada namanya Khadijah, Fatimah, Ummu Kulsum, Asma, yang nomor 4, yang nomor 5 namanya Muhammad. Itu mereka sudah pada masuk pesantren. Lalu tapi dulu waktu mereka kecil, mereka itu belum saya biasakan pakai kipas angin, malah dulu saya sembunyikan. Terus tapi kadang-kadang kalau musim panas mereka tidurnya di lantai. Tapi alhamdulillahnya mereka itu tidak masuk angin, tidak ada masalah gitu. Itulah bedanya ya zaman anak-anak saya dulu dengan anak-anak yang sekarang ini, yang kecil-kecil sekarang ini beda. Jadi kalau mereka ini sudah terbiasa pakai kipas angin. Tapi kadang-kadang kalau yang kecil namanya Hasan namanya, dia itu kadang tidur di buayan. Nah di depan buayan itu ada juga kipasnya. Jadi dia tuh 2 tempat tidurnya, kadang di kamar, kadang di buayan, di ayunan saya sebutnya. Nah ini si Abang Maulana nih lagi bantu dengan adik Hasan, lagi bantu dia bersih-bersih kamar nih, kamar mereka nih. Tapi alhamdulillahnya kalau di sini kan di pulau ya, tidak seperti di kota. Kalau di kota tuh jendelanya paling depan di ruang tamu ya, tapi kalau di pulau tuh rata-rata rumah orang itu jendelanya banyak. Seperti di rumah saya ini saya kan tinggalnya di Tanjung Batu ya, itu pulau namanya. Kalau nama kabupatennya itu Karimun, provinsinya Tanjung Pinang. Nah ini saya ini tinggalnya di pulau Tanjung Batu. Jadi jendelanya itu banyak, jadi kamarnya tidak ada 3. Jadi angin mudah masuk juga, jadi sirkulasi udara itu mudah berganti ya. Jadi kalau ada debu-debu gitu, kita nyapu, mudah dia keluar. Begitu juga dengan ruangan yang lain, jendelanya banyak. Di ruang tamu jendelanya ada 4, di ruang tengah, di kamar-kamar semua ada jendela, karena di samping kiri kanannya masih ada halaman. Itulah sisi baiknya tinggal di pulau atau tinggal di desa, dia ada halamannya, tidak seperti di kota. Jadi anak-anak itu selain dia bisa bermain di dalam rumah, mereka juga bisa bermain di sekitar rumahnya. Jadi sengaja di luar itu saya tidak pagar supaya mereka bebas bermain, berlari sana sini, supaya energi, supaya mereka itu terbiasa bergerak, terbiasa berlari. Terkadang mereka main bersepeda sama kakaknya, sama adiknya. Kadang-kadang seperti itu. Jadi jangan salfok ya Bung dengan Hasan itu. Dia bukan ngacak-ngacak bantalan gitu. Dia itu katanya biasanya kalau kami tidur bantalnya di pinggir Umi gitu ya. Ya sudah, saya biarkan saja. Yang penting kasihnya tetap rapi dan mereka merasa nyaman. Bantalnya di pinggir ya, tidak ada apa-apa. Itu juga melatih mereka biasa merapikan kamarnya. Alhamdulillah kamar depan, kamarnya anak-anak sudah selesai. Ini saya sebutnya kamar depan karena dia posisinya di depan, di samping ruang tamu. Nah ini sudah selesai, ini alhamdulillah. Lanjut di ruang tengah. Di ruang tengah itu ruang samping itu alhamdulillah ada terasnya, ada teras samping. Jadi walaupun pintunya terbuka, jadi ada pagarnya, tidak kelihatan dari luar. Pingin sih saya pasang teralis di pintunya, tapi saya rasa pengap rasanya karena di luar sana juga sudah ada pintu teralisnya dekat parkiran Honda. Nah ini ruang tengah tak biasa
rumah belum banyak. Jadi kalau rumah saya ini dengan ada tetangga samping kanan satu rumah, samping kiri satu rumah. Selain itu semuanya tanah kosong tapi tidak bersih, semak-semak gitu bun. Ya kan, tambah lagi kadang ada guguk kadang datang, anak itu kadang tiba-tiba lari takut gitu kan. Jadi itulah kadang saya risau gitu kan, kalau buka pintunya nggak diteralis. Namanya seorang ibu ya bun, itulah adalah rasa risau gitu ya. Tapi kita tetap yakin Allah itu maha menjaga, Allah maha melindungi. Itu hanyalah bentuk ikhtiar kita saja. Nah alhamdulillah bunda-bunda sudah selesai kerja saya hari ini.